benar dan secara akurat sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, kami percaya dengan pengajaran-Mu ini sehingga kami bisa menjadi manusia baru di hadapan-Mu yang lama sudah berlalu. Terima kasih Tuhan, biarkan hati kami menjadi seorang murid yang mau mendengar apa yang Kau perkatakan pada hari ini. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Oke, hari ini kita ada tema manusia baru. Tapi sebelum kita membuka Sebelum kita membuka apa itu definisi manusia baru, kita akan membuka apa itu definisi manusia lama, biar mengerti, ya. Oke. Definisi manusia lama adalah hidup dalam kesia-siaan. Berarti waktu kita belum percaya Yesus, hidup kita dalam kesia-siaan. Terus apa lagi? Jauh dari Allah. Sama sekali tidak mengenal Allah. Ada nggak orang Kristen nggak kenal Allah? Banyak. Karena manusia lama ini adalah orang Kristen yang habis dibaptis, dia stuck di baptisan. Ya kan? Dia mungkin ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti. Habis ini step saya mau kemana? Seperti dulu saya habis dibaptis, saya juga nggak ngerti, habis dibaptis saya mesti apa, yang penting saya mulai belajar bagaimana hidup saya sesuai dengan firman Tuhan. Tapi ada juga yang tidak mengerti, habis dibaptis dia tetap memakai manusia lamanya, ya. Terus apalagi hidup menuruti hawa nafsu. Apalagi keserakahan diri, tidak mengenal keyakinan kepada Tuhan. Artinya manusia lama kita ini harus ditinggalkan waktu kita percaya kepada Kristus. Waktu dibaptis, mati bersama Yesus, bangkit bersama Yesus kan. Berarti manusia lama kita harus pindah menjadi manusia baru. Nah, orang Kristen banyak stuck di hanya baptisan, ya. Sehingga hidupnya waktu dia masuk Kristen, dia mempermalukan nama Kristus. Ya. Benar kan? Banyak orang yang berbuat dosa di penjara, dia bilang apa? Ini kehendak Tuhan. Padahal apa? Manusia lama dia belum baru. Jadi kita masuk ke manusia baru ya. Jadi tahu ya, manusia lama adalah karakter kita yang lama. Misalkan pemarah, ya kan? Tukang bohong, ya kan? Pemberontak kepada orang tua, ya. Mabuk-mabukan, hura-hura, dan segala macam. Kita dibaptis. Habis dibaptis kita tetap menghidupi manusia lama. Padahal Tuhan sudah memberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, kita baca dulu di Yohanes 3 ayat 3 sebelum masuk ke manusia baru. Yohanes 3 ayat 3. Ya, kita baca. Sama-sama ya. Yesus menjawab, katanya, artinya apa? Waktu dibaptis, kan kita harus dibaptis ya. Dengan percaya kepada Kristus harus dibaptis, tanda percaya. Tapi baptisan hanya sebatas baptisan, itu hanya baru melihat kerajaan, belum masuk dong. Ya, baru melihat. Ya, coba Yohanes 3 ayat 5. Ayo kita baca. Artinya dari baptisan kita harus masuk ke dalam baptisan air dan roh. Artinya apa? Hidup kita dipimpin oleh roh. Baru bisa masuk ke kerajaan sorga. Jadi jangan salah. Bukan orang Kristen habis dibaptis hidupnya masih lama, dia udah bisa masuk kerajaan surga. Dia baru bisa melihat, belum masuk. Ya, harus jadi dua nih, air dan roh, baru bisa masuk kerajaan sorga. Nah, sekarang coba tengok kanan kiri. Kalian udah dalam baptisan air apa udah dua-duanya? Coba nengok. Hah?
Hah? Selama ini orang pikir, udah dibaptis gue selamat. Benar. Kalau dapat visa, kita dapat paspor dong. Tapi kalau masuk ke tujuan negara lain, kita harus ada apa? Visa. Itu artinya apa? Saya mau ke Jepang nih nanti. Harus pakai visa. Berarti harus ada kelakuan baik, ada duit di bank, ada berapa biar kita nggak kabur. Nah, keselamatan dalam Kristus itu tanpa syarat. Tapi waktu masuk kerajaan surga ada syaratnya. Bersyarat. Ingat nih, ya. Tapi bersyaratnya dia tidak seperti iblis, meminta timbal balik. Ya, mendapat keselamatan adalah tidak bersyarat. Tapi masuk kerajaan surga bersyarat. Oke. Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi pembukaan dulu ya, biar tahu ya. Orang Kristen nggak di-stuck di baptisan, ya. Oke, kita mulai dengan manusia baru. Jadi waktu dibaptis, kita mulai dipimpin sama Roh hidup kita. Kita baru dapat menjadi disebut manusia baru. Coba kita baca Efesus 4 ayat 24. Nah, 1, 2, 3. Artinya ketika kita dipimpin sama Roh, kekudusan sudah mulai kita masuk ke dalam kekudusan dan kebenaran Allah. Ya, ingat, Roh Kudus menguduskan kita dari dosa. Ya, setiap hari kita dikuduskan supaya layak di hadapan Tuhan. Tapi enggak setiap hari kita harus berbuat dosa terus, ya kan? Ya. Jadi definisi manusia baru adalah dikembalikannya posisi manusia setelah putus hubungan dengan Tuhan. Artinya waktu Adam dan Hawa, Tuhan bilang mati, itu mati rohani. Jadi dia dibuang ke Adam ke dunia, Adam Firdaus ditutup. Artinya Tuhan udah nggak bisa bicara. Ya dong. Jadi waktu Adam dan Hawa belum dosa, Tuhan suka manggil siapa? Adam, di mana kamu? Jadi Allah itu senang sebetulnya berbicara dengan kita. Dia menciptakan manusia supaya kita sebagai anaknya bisa berbicara sama dia. Maka dia selalu berbicara mencari Adam. Ya. Nah, pertanyaan sekarang, kalian udah suka sering mendengar suara Tuhan apa enggak? Coba. Ayo. Hah? Jadi ada 3 suara. Suara Tuhan, suara setan, suara kehendak sendiri. Ingat nih, contohnya kalau suara Tuhan melalui apa? Firman. Kalau kamu baca, kita kena. Nah itu suara Tuhan. Tuhan bisa bicara nggak di luar firman? Bisa, melalui sekeliling kita. Dia nggak pakai pandang agama. Kalau Tuhan mau ngomong, kita harus peka. Siapapun pas kita lagi doa, minta apa? Ada yang ngomong menyangkut doa, itu Tuhan bisa jawab melalui orang lain dengan kejadian. Oke. Ketiga, Tuhan bicara dengan secara langsung. Jadi waktu saya masih belajar, masih kuliah, jam 2 malam Tuhan bilang, kamu akan memberitakan Injil dengan kekuatan roh dan keyakinan yang kokoh soal Injil. Waktu saya baca, saya harus lihat firman Tuhan. Ternyata Paulus ngomong begitu. Artinya ketika kita melayani Tuhan, harus punya manusia roh yang sudah diperbarui. Dan keyakinan yang kokoh mengenai Injil, yang nggak bisa digoyang. Namanya apologetika. Itu namanya nggak bisa digoyang. Kamu mau ngomong apa tuh, orang ngomong apa, kita tetap tahu. Oh, lu nggak bisa goyang iman gue. Banyak kayak yang goyang imannya? Ya banyak, orang yang nggak tahu firman gimana? Ya kan? Kurang duit, ya dong. Cari pacar kayak, lu pindah deh, ya kan? Oh ya gampang, gue pindah ini, ya kan? Gue belum tahu ini sorga apa enggak, benar nggak? Pindah, ya kan? Apalagi yang membuat orang goyang karena iman? Banyak sekali kan? Masalah, keuangan, apalagi? Jabatan, tahta, ya, semua bisa hilang. Ya, padahal saya sudah bilang, saya tidak akan sampai mati pun orang mau goyang saya. Bukan saya sombong, karena saya tahu Tuhan saya siapa. Ya, haleluya. Oke, suara setan dari mana? Kamu tahu nggak itu setan apa bukan yang ngomong sama kamu? Kamu harus bisa bedain.
Nah, setan gini ngomongnya. Setan tuh niru firman Tuhan loh. Benar nggak? Waktu dia bilang, Hawa, kalau lu minum buah ini, kamu mati kan kata Tuhan. Benar kan? Dia niru Tuhan nggak ngomongnya? Si ular ini, ya si iblis nih. Niru kan? Tuhan bilang apa? Semua kamu boleh makan buah kebaikan ini, nggak boleh kamu makan. Akhirnya kamu mati. Iblis ngomong sama kan? Akhirnya dia tambahin. Tapi, nah ada tapinya nih, iblis bilang, kalau kamu makan buah ini, kamu jadi sakti, jadi pinter, dan kamu bisa jadi seperti Allah. Nah ini baru saya mau bikin soal sombong di komsel saya. Nah iblis itu begitu. Jadi dia mau menaikkan standarnya sama dengan Allah. Jadi dia bilang, Hawa kalau makan buah ini lu seperti Allah. Ya kan? Dia tambahin. Nah kalau baca Alkitab setengah-setengah bisa ditambahin sama setan. Ya dong, ada orang ngerokok nggak ada kok di ayatnya. Orang tetap ngerokok. Benar nggak? Ada nggak ayatnya orang ngerokok nggak boleh? Hah? Akhirnya apa? Tuhan bilang tubuh kita adalah bait Allah. Kalau ngerusak apa? Berarti dosa nggak? Bunuh diri, dosa, ya kan? Semua dosa. Dosa kepada tubuh kita. Ada dosa kepada manusia, ada dosa kepada Tuhan, ada dosa kepada tubuh kita. Ya, haleluya. Oke. Jadi definisi manusia baru adalah posisi manusia yang sudah jatuh dalam dosa dikembalikan sama Tuhan menjadi posisi kita sebagai anak Allah. Makanya di Yohanes dibilang bahwa aku memberikan kuasa membuat kamu menyebut Bapak, ya Aba, ya Bapak. Berarti waktu kita ditebus sama Tuhan, kita diberi kuasa untuk menyebut Tuhan sebagai Bapak. Kalau bangsa Israel dia nggak berani ngomong Bapak. Yahweh aja dia nggak berani. YHWH dia nggak berani. Dia cuma bisa bilangnya Adonai, Tuhan. Tapi ketika kita diberi kuasa sama Tuhan, kita bisa nyebut Yesus Allah itu Bapak. Itu diberi kuasa. Jadi nggak gampang kamu bilang, oh Bapak gue gitu. Nggak gampang. Kalau lu nggak percaya Yesus, nggak bisa lu panggil Bapak. Allah itu Bapak. Ya, nggak sembarangan. Ya, oke. Ciri-ciri manusia baru. 1, dia mulai memiliki pengenalan akan Tuhan. Jadi ketika dia mulai membaca firman dan merenungkannya, dia mulai mengerti, oh aku nggak boleh begini loh, aku nggak boleh begitu. Benar nggak? Benar ya? Dia mulai kenal Tuhannya, sifatnya kayak apa. Ya, sekarang saya tanya, ada nggak orang tua yang kenal sifat anaknya yang kenal sifat orang tuanya? Banyak nggak dia nggak kenal? Banyak. Anaknya nggak tahu bapak emaknya doyan apa. Ya dong, maunya apa? Banyak nggak anaknya? Nah, tuh orang Kristen juga gitu. Dia nggak tahu bapaknya mau ngapain sama hidup kita. Ya dong, doyannya capcay dibelinya gado-gado. Ya kan? Hah? Benar nggak? Mama gue doyannya capcay, kita beliin gado-gado, ketoprak. Ya kan? Nggak dimakan. Tapi karena dia anaknya, ya deh enak nggak? Enak, padahal dia nggak makan tuh. Kayak saya dibeliin makanan, saya nggak doyan. Enak nggak? Enak, tapi saya kasih orang lain. Karena nggak enak dong udah dibeliin, ya kan? Nah Tuhan juga begitu ya. Jadi kita mulai mengenal ketika kita dikembalikan posisinya. Jadi keselamatan yang Tuhan kasih itu adalah pengembalian posisi, bukan hanya keselamatan, bukan hanya ditebus dosanya, tapi mengembalikan posisi dari hamba menjadi anak. Itu namanya mulai menjadi manusia baru. Jadi orang suka salah paham. Jadi penggantian posisi ini sehingga kita menerima menjadi anak, maka kita boleh menerima Roh Kudus. Ya. Oke. Ada teman aku nanya, gimana sih bisa dapat bahasa roh? Percaya Yesus dulu. Gue udah percaya tapi nggak dapat katanya gitu. Hah? Mintanya nggak sungguh-sungguh kali, ya kan? Kalau saya pakai puasa 40 hari. Oke. Waktu saya bertobat kedua kali. Terus kedua, dia mulai mendengar dan menerima firman Tuhan sebagai murid. Pernah nggak kalau kamu injilin orang itu masih pakai manusia lama, suka nolak? Benar nggak? Kayak saya dulu, pendeta datang mau khotbahin, saya kabur. Ngumpet dulu. Takut dikhotbahin. Males dengernya. Nah, ketika kita mulai manusia baru, saya tunduk.
Siapapun tuh pendeta terkenal, enggak terkenal, ada tuh tetangga saya pendeta, dia mau ngomong apa, saya dengerin. Kenapa? Karena itu firman Tuhan yang dia bicarakan. Ya, ada tetangga saya, ya gerejanya segini, dia ngomong, saya dengerin. Karena saya mulai memakai manusia baru. Kalau dulu saya sombong, lu pendeta nggak terkenal, kalau terkenal gue baru mau deh. Nah, tapi sekarang kita harus tunduk siapapun yang membicarakan firman, tapi kita lihat ya, bukan sekte ya, buat sekte sesat ya. Membicarakan firman itu kita terima. Itu namanya manusia nggak sombong rohani. Ketiga, Pak udah pasti harus meninggalkan manusia lama. Berarti karakter kita berubah dong. Benar dong? Karakter kita berubah seperti apa? Pernah nggak baca khotbah di bukit? Kita baca khotbah di bukit. Tenang Pak Pastor, sebentar. Kita buka khotbah di bukit. Matius 5 kalau nggak salah. Kalau di Israel ada tuh gereja khusus waktu dia khotbah di bukit. Dan ini adalah kesukaan saya hafalin. Inilah yang harus dikenakan pada waktu manusia baru. Ada? Hah? Udah? Iya. Berbahagialah orang yang ayo mulai. Udah. Kita harus khotbah harus pakai firman, ya. Nggak ada tuh harus pakai berdasarkan firman. Kalau orang di pengadilan saksi 1, saksi 2. Kalau kita khotbah harus ada 2, minimal 2 firman yang menunjang perkataan kita, ya. Coba kita baca. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Ini maksudnya apa? Bahwa kita harus rendah hati di hadapan Tuhan dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita nggak boleh sombong bahwa segala-galanya Tuhan yang memberikan kepada kita, ya. Jadi jangan bilang kesuksesan ini karena kita, ya kan? Atau kepintaran ini karena kita, atau Mecan sebagai suara yang bagus, ini suara dari lahir dari orang tua gue. Tidak, semua itu dari Tuhan. Kita sadar Dia yang memberi. Ya, kedua. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Karena berduka cita apa? Dulu ya, kalau orang meninggal, kalau saya dulu Buddha katanya ciong, nggak boleh, apes. Ternyata kita harus menghibur orang yang berduka cita. Jadi kalau orang kawin, saya sekarang kadang datang, kadang nggak, karena dia udah bahagia, dia nggak datang juga lupa ada bininya. Bener nggak? Tapi kalau orang meninggal, kita datang, dia rasanya gini, aduh, waktu mama saya meninggal pada datang semua. Maya Mecan juga datang ke kuburan, rasanya itu gimana gitu, ya? Itu artinya Tuhan apa? Berduka cita. Kalau kita selalu menghibur orang yang berduka cita, kita akan dihibur Tuhan, ya. Oke, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut, tapi bukan berarti nggak tegas ya. Ya, ingat nih, bukan karena ya deh nggak apa-apa. Kita doain besok kamu tobat. Ya deh nggak apa-apa, kita kelepak dulu. Kan Tuhan apa? Lemah lembut tapi dia tegas nggak sama muridnya? Tegas loh. Petrus, iman lo kemana? Ini istilah kasar, ya kan? Selalu dia bilang begitu. Iblis keluar dari pikiran lo, dari pikiran Petrus, gara-gara dia bilang nggak boleh salib. Berarti Tuhan walaupun kasih lemah lembut, tapi dia punya ketegasan di dalam kebenaran. Ya, oke. Ketiga. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Artinya, orang yang haus dan lapar mencari Tuhan, apa yang selama ini masalahnya nggak pernah terpecahkan, akhirnya Tuhan apa? Puaskan. Oh, ternyata jalannya begini ya. Oh, gue mesti gini ya. Ngerti kan? Artinya, makanya kamu harus rajin mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan dengan cara apa? Belajar firman, renungin firman, ikut komsel, ya kan? Ibadah, ya kan? Itu namanya haus akan Tuhan.
Terus Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. ini lawan opositnya apa? Kikir. Kalau orang Jawanya, coba Mecan orang Jawa, medit. Ya. Nah, itu ada reverbnya. Medit. Kalau pelit nggak ada reverbnya ya. Berarti apa? Kalau orang kikir tidak masuk kerajaan sorga, nomor 1. Tuhan bilang apa? Paulus bilang apa? Kikir apa terus tidak bisa masuk kerajaan sorga. Artinya kalau kita murah hati juga bisa duit ya, bisa menolong, bisa juga menolong dengan tenaga, ya kan? Bisa menolong apapun. Itu namanya murah hati. Jadi Tuhan selalu akan memberi kemurahan kepada kalian. Apa aja murah? Misalkan kita tiba-tiba ya namanya orang hilaf bisa aja berdosa. Tapi karena kita murah hati, Tuhan akan memberi kemurahan dalam pengampunan. Ngerti nggak? Contoh, saya ada hilaf korupsi, tapi karena habis saya tobat benar. Tapi waktu hidup saya itu memang saya murah hati. Bukan berarti nggak dipenjara, tapi masa penjaranya itu konsekuensinya dipersingkat. Ngerti nggak? Ngerti? Dipersingkat, konsekuensi dosa kita dipersingkat. Itu artinya kemurahan hati Tuhan, karena kita murah hati. Nah ini manusia lama begini nih, manusia baru begini, pengenakannya di dalam. Terus apa lagi? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Segala kejahatan dari mana datangnya? Dari hati. Ya. Jadi Tuhan mau apa? Pertama-tama Tuhan mau waktu mau selamatin, misalkan saya dulu Buddha. Saya mau selamat, saya mencari Tuhan. Dia lihat dulu apanya? Hatinya, ya. Wah, ini orang bisa jadi murid gue nih. Oke. Jadi pertama Tuhan lihat hati. Hati lu suci, bersih apa enggak? Ya. Terus Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. nah, ini nih, orang suka manas-manasin, demen, ya kan? Biar berantem. Kata itu apa? Wah, lu tuh begini. Wah, akhirnya tanya dia lagi. Wah, lu jadi berantemlah kita. Ya, adu domba, ya. Itu artinya apa? Kita harus gini loh, mendamaikan, justru malah kita harus mendamaikan seseorang kalau berantem A sama B kita harus damain. Itu namanya Tuhan bilang anak Allah. Disebut anak Allah. Terus Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. artinya apa? Waktu saya memberitakan Injil, dihina. Ya kan? Dianiaya. Saya waktu memberitakan Injil kepada kakak saya yang dari China, itu keras sekali. Saya diusir dari rumahnya. Lu keluar dari rumah gue, dia bilang. Tapi saya nggak anggap itu, santai aja karena saya tahu kita harus seperti itu. Terus waktu saya nggak perlu doa kamu katanya. Ini kakak saya loh. Kamu mati dulu aja, baru gue percaya Yesus. Kalau lu bangkit, gue baru percaya Yesus. Bener aja saya mati bangkit. Jantung saya berhenti bangkit. Saya nggak cerita. Mati bangkit lu gue baru percaya. Ya kan? Ini kakak saya keras sekali sama percaya Yesus itu. Nah, akhirnya buat saya santai aja. Terakhir kakak saya yang satu ini yang laki-laki juga keras, sakit gagal ginjal, jatuh, ya dok. Anak-anaknya ada Kristen, nggak ada yang ngedoain, gerejanya nggak ada pernah yang datang. Saya aja tiap minggu datang, doain. Lama-lama dia baru mau bilang Yesus. Tadinya mah saya dihina, diusir, diomel-omelin, dimaki-maki. Artinya kita siap untuk memberitakan Injil kalau dianiaya. Itu baru mending diusir sama dia. Kalau Paulus sama Petrus diapain? Disalib kebalik tuh. Tahu Petrus disalib kebalik. Paulus di penjara siang malam. Di mana aja dia di penjara karena dianiaya karena. Jadi kalau kita nih sekarang ya, malas memberitakan Injil, malu. Nggak ada apa-apanya para rasul. Jadi waktu saya ke Israel, itu para rasul tuh jalan dari Yerusalem, Tiberias, Galilea, itu jalan kaki. Kita, Tuhan Yesus bilang gini, kamu naik mobil aja capek. Begitu. Kan saya naik bus nih. Waduh, pegal nih. Begitu. Ya, Roh Kudus ngomong gini, kamu baru naik mobil capek. Gimana mereka zaman dulu tuh para rasul sama Yesus. Demi memberitakan Injil. Sampai ke Turki, kemana si Paulus. Jadi kalau sekarang, saya bersyukur,
Mecan dengan kesibukannya, dia mau ikut saya untuk memberikan kesaksian pujian. Saya bilang sama dia, Mei, kamu dikasih talenta, suaranya tinggi sekali, dia bisa nyanyi kayak Whitney Houston loh. I will always love you di kuping saya, tinggi banget, ya kan? Saya bilang, waktu dulu dia malas nyanyi kan, akhirnya saya bilang, kamu punya talenta yang Tuhan kasih. Tahu nggak yang talenta 5 dapat 10, ya kan? Dikerjakan, talenta 3 dapat 5, terakhir punya talenta 1 dipendem, ya dong. Terus Tuhan datang bilang, hamba yang jahat dan tidak setia, masuk lu dalam 8. Kita dikasih talenta nih nyanyi, terus dia nggak mau nyanyi, gimana tuh? Tuhan bilang apa? Akan dicabut talentanya, dikasih sama orang lain. Ada tuh. Jadi kalau kalian punya talenta, Tuhan kembangin, ya? Iya, ya. Puji Tuhan, Mecan udah sadar, ya. Oke, sekarang di berapa? Di 4 ciri-ciri manusia baru. Jadi ingat ya, kalau manusia baru ini udah pasti ada di dalam hidup kalian. Khotbah di bukit ini harus ada. Kalau nggak ada, kalian masih di stuck di mana? Di manusia lama, ya. Ada akibatnya. Manusia lama ada akibatnya, ya. Terus hidup diperbarui terus-menerus dalam karakternya. Jadi gini, hari ini kita bisa salah. Bisa. Saya nggak bohong, udah dari umur 40 sampai ke sini. Bisa nggak keselip mulutnya? Bisa. Saya ngomong, Tuhan, saya keselip. Ya kan? Saya mau berubah. Saya berubah langsung besoknya. Saya nggak tunggu-tunggu seminggu, sebulan. Nanti udah kebiasaan jadi bohong lagi. Benar nggak? Itu artinya kita diperbarui terus-menerus apa yang menjadi kelemahan kita. Oke, satu lagi, kalau habis bohong apa? Sebetulnya iblis tuh dibilang pintar enggak. Orang dosanya baliknya ke situ-situ. Benar nggak? Orang nih mabok, minum, dia nggak minum. Jauh sama Tuhan aja, balik lagi tuh. Enak juga tuh alkohol, benar? Balik lagi. Padahal setan dibilang pintar apa enggak? Bego, orang dosanya itu lagi. Benar? Iya dong. Saya bohong sekelemahannya, saya nggak mau nih balik lagi. Saya jaga. Waduh, jangan sampai balik nih, pasti bohong lagi gitu kan. Ya karena kebiasaan gitu loh. Ya. Siapa yang menjadi kebiasaan di sini harus diwaspadain karena akan balik lagi kalau kamu jauh dari Tuhan. Balik lagi. Kebiasaan buruk itu balik. Jadi harus terus-menerus diperbarui. Jadi waktu Tuhan kasih lihat rumah saya itu rumah tuh ada ibaratnya roh di dalam roh kita. Saya baru tahu. Rumah saya itu udah saya bersihin lah ya satu persatu. Tinggal yang belum selesai itu pintu rumah. Saya tanya, kenapa kok pintunya belum jadi? Oh, ternyata saya harus lebih hati-hati lagi di dalam pembicaraan. Kan kita suka nyeplos ya. Zaman dulu bacot saya sih suka nyeplos gitu. Jadi saya harus lebih hati-hati bicara. Tuhan kasih tahu itu adalah pintu. Ya. Nah, kalau kalian pernah dikasih lihat dulu sebelum saya bertobat punya manusia lama, itu rumah saya banyak sarang nyamuk tuh nggak? Sarang Bonggo atau enggak? Saya kok rumah gue kotor banget ya. Terus udah gitu toiletnya kotor kayak gitu. Padahal rumah gue nggak begitu ya. Saya tanya sama Tuhan, itu rumah roh kamu masih begitu. Rumah kita yang di dalam, manusia lama kita begitu. Nah, mau kotor ya hadapan Tuhan. Terus kelima, membuang dusta dan berkata benar. Efesus 4 ayat 25. Efesus 4 ayat 25. Efesus 4 ayat 25, demikianlah firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah kebenar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Jadi manusia baru harus berkata benar dan membuang dusta. Kemarin saya udah waktu bulan ke-8 saya udah bilang ya. Bagaimana cara membuang bohong ya. Ya, ini nih. Kalau belum ini, hati-hati. Kamu masih stuck di manusia lama. Tidak menjadi pemarah. Efesus 4 ayat 26. Kita teruskan. Efesus 4 ayat 26.
Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Maksudnya apa? Boleh nggak kita marah kalau dia salah? Boleh, tapi nggak boleh dendam. Besok udah bilang, sini, kemarin kita berantem, lu nggak boleh, ya kan? Tapi besok deh, sini lo, nggak boleh dendam. Kita boleh marah sama orang yang salah, kita boleh kasih tahu, tapi kita nggak boleh dendam. Itu maksudnya Tuhan, ya. Terus, jangan membuka pintu kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Maksudnya apa? Hati kita harus jaga. Ya kan? Waduh, gue udah nggak boleh nih. Ya dong, bohong. Harus jaga. Jangan buka hati. Jangan kasih kesempatan iblis untuk kita masuk ke dalam manusia lama kita lagi. Saya juga pemarah. Makanya saya kalau udah mau marah, saya tahu nih, wah ini sifat lama saya. Ya kan? Supir saya dulu saya tendang tuh. Zaman 20 tahun yang lalu. Kalau blow on, saya usir tuh. Uci jadi saksi nih. Dia ikut saya dari muda, tahu deh. Uci bilang ini, San, lu kan anak Tuhan. Jangan suka marah-marah dong. Saya omelin dia. Saya khotbahin. Itu yang namanya manusia lama. Harusnya kan dia ngomong bener dong, saya pemarah. Harusnya saya terima dong. Saya nggak terima, saya katain lagi dia. Dosa dia saya katain lagi. Jadi bolak-balik ya. Nggak boleh. Jadi harus kita jangan buka pintu sama iblis. Itu, hati-hati tuh. Ingat tuh. Terus juga pikiran nih. Waktu pintu ditutup sama kita, dia masuk ke mana iblisnya? Pikiran. Gitu loh. Dia bisa nyerang pikiran doang, jadi jangan takut. Nggak mungkin kalian mati gara-gara setan ya. Saya sering dicekekin setan tuh. Ini saya biru nih. Sama jin banyak saya. Kalau saya kan suka ngusir setan. Teman adik saya si Grace Sharon di Cikampek bisa lihat setan. Nah, terbalik tuh. Jadi waktu saya ngusir teman aku yang suka ke dukun, ini model, suka ke dukun. Saya usir, bas. Ya dong. Dukunnya di Karang Bolong tuh. Di Brorong. Tahu nggak? Saya lagi pulang, si Neng bilang, "Ci, di sebelah lu mukanya serem banget tuh orang. Kayaknya dukun yang lu usir segini." Saya bisa ngusir tapi saya nggak mau lihat. Tapi ternyata dikasih lihat juga. Ya, jadi sering banget. Jadi saya udah nggak takut, dulu takut setan saya ya. Oke. Jadi jangan buka kesempatan sama iblis. Berapa? Bekerja keras dan meninggalkan sifat pencuri. Jadi pencuri, Efesus 4 ayat 28. Ini sebetulnya manusia lama semua. Efesus 4 ayat 28, demikianlah firman Tuhan. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, ngerti kan? Mencuri juga bukan mencuri duit aja loh. Mencuri waktu, ya kan? Ke kantor bilangnya apa. Padahal kita telat bilangnya, macet pak, macet. Itu udah curi waktu namanya ya. Apa aja disuruh pendeta, pastor, suruh pelayanan, telat terus ya kan. Pak, sorry pak, anak saya nggak bisa ditinggal padahal anaknya udah gede ya. Itu namanya apa? Bohong ya. Mencuri waktu ya. Terus 9, tidak berkata kotor dan tetapi melepaskan kata-kata yang membangun. Efesus 4 ayat 29. Nah, ini. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Artinya mulut kita harus membangun orang yang lagi mau pertobatannya maju. Ngerti nggak? Pasti kan orang nggak waktu mau bertobat kan dia banyak halangan ya, banyak diuji Tuhan. Nah itu kita dia membutuhkan orang yang dewasa rohaninya untuk memberi nasihat kepada dia. Maju terus, maju terus. Dulu waktu saya mau pertobatan terakhir, Tuhan udah bilang, kamu nggak bisa, ini terakhir saya pertobatan kamu nggak bisa jatuh lagi. Bukan berarti nggak diampunin. Oh ternyata saya ngerti. Jadi waktu iman saya udah SMA, rohani saya udah masuk ke universitas, jatuh, berarti kita udah balik ke mana? Ke TK, ke SD. Jadi waktu kita mau ngejar lagi, udah nggak ada waktu. Maksud Tuhan itu. Jadi
mama rohani saya bilang, kamu bertobat sekali lagi, Tuhan angkat, dan kamu nggak bisa jatuh lagi. Kalau jatuh lagi, udah terlambat. Gitu. Akhirnya saya, karena mama rohani saya selalu, terus teman-teman saya nggak percaya, nggak mungkin si Sani bisa bertobat, dia kepalanya stubborn, tahu. Itu keras kepala banget saya. Pokoknya kalau nggak dibenturin ke tembok, saya nggak istilah kasar gitu. Baru saya tobat. Akhirnya mama rohani saya bilang, tidak, anak ini mau dipakai Tuhan. Jadi waktu itu saya masih pertengahan, mau tobat total apa enggak nih? Masih setengah kiri manusia lama apa manusia baru nih? Ya kan? Masih setengah. Jadi akhirnya saya memutuskan total. Itu. Jadi perkataan mama angkat saya itu membuat saya akhirnya menjadi total. Karena dari perkataan dia, saya akhirnya sampai hari ini, puji Tuhan. Jadi dia melepaskan nubuatnya buat saya. Ya, saya juga melepaskan nubuatnya buat Mecat. Dia akan seterusnya mencintai Tuhan sampai akhir hayatnya. Terus tidak berkata kotor ya. Kak, kamu tahu dong kalau dunia entertainment ngomongannya gimana? Hah? Hah? Waduh, capek ya. Hah? Saya itu kalau begitu saya kabur. Soalnya lama-lama kuping masuk juga loh, ya. Tahu lah. Kalau kalian nggak pernah masuk sih, ya biasalah. Hah? Aduh, kita belaga jadi budak aja lah, ya. Tidak mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30, demikianlah firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Artinya apa? Tuhan bilang, lu boleh salah sama gue, sama Tuhan, tapi sama Roh Kudus jangan nggak ada ampunnya, nggak ada keselamatannya. Artinya apa? Kalau kamu dikasih tahu Roh Kudus, jalanin aja. Kalau kita salah sama Yesus masih diampunin. Tuhan bilang apa? Kalau lu mendukakan Roh Kudus dan menghujat, lu udah nggak ada ampunnya. Ya, itu Roh Kudus tuh kayak orang tua kita. Dia mengingatkan setiap perkataan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, setiap jangan. Kata Tuhan Yesus begini, firman Tuhan begini, terus-menerus sampai kita. Terus kita mau dukain dia. Bagaimana? Sama orang tua bener aja kita berdosa, bagaimana sama Roh Kudus, Roh Allah yang ada dalam hidup kita. Ya, jadi kita harus dengar-dengaran. Saya masuk kanker usus, ini kesaksian sedikit udah mau habis. Itu gara-gara saya nggak mau dengar kata Roh Kudus. 10 tahun yang lalu saya suka makan babi. Saya makan babi seminggu 5 kali, makanya kena diabetes. Babi, udah gitu doyan asam-asam tuh nggak? Sambal yang merah, kuning, ya kan? Terus Roh Kudus ngomong apa? Jangan, nanti sakit. Saya lawan, masa sih gini aja sakit? Gitu. Terus waktu saya tiba-tiba kena kanker usus 6 tahun yang lalu, waduh, mules. Kamu kena kanker CA, kolon. Wah, lemes lu itu. Waduh, gue mati nih, ya kan? Terus akhirnya saya tanya sama Tuhan, Tuhan, ini dosa saya apa sehingga saya bisa kena sakit kanker? Hah? Terus Tuhan kasih lihat, beneran dikasih lihat saya lagi makan saus begini. Waduh, nah saya nggak mau dengar Roh Kudus kan? Akhirnya kimia itu yang merusak usus saya. Kan itu kimia jadi merah kuning. Ya kan kalau makan bakso kan ada kan merah-merah sambal saus gitu kan. Jadi jangan makan yang kimia. Itu Tuhan kasih lihat konsekuensi saya nggak mau dengar Roh Kudus. Habis 1 M ya selama perobatannya. Untung duitnya ada. Kalau nggak mati ya saya. Ini nggak kuat. Kemarin masuk PET scan. Saya bilang waduh Tuhan. Setiap tahun saya masuk PET scan. Yang lihat kankernya tumbuh apa enggak. Terus adik saya yang di Pendeta Cikampek doa. Tuhan, kakak saya jangan dipanggil dulu dong, katanya gitu kan. Udah mulus aja ya kan. Tuhan bilang, lu tenang aja Roh Kudus. Dia masih mau dipakai kok, masih banyak tugas di dunia entertainment. Aduh lemes. Ternyata emang pas dilihat bersih semua. Puji Tuhan, dokter bilang, wah bersih nih gitu. Jadi saya harus pergunakan waktu saya sebaik-baik mungkin. Saya udah bilang Mecan, waktu kita sempit, Yesus udah in your time, udah di ujung-ujung jalan, mau turun, ya kan, ke dunia, ke bawah, jemput kita, ya.
Jadi kita harus mempersiapkan waktu kita dengan jangan sia-sia, ya. Oke, terus hampir habis 11, melepaskan kepahitan. Nah, Efesus 4 ayat 31 baru ntar kita cerita orang pahit itu apa. Efesus 4 ayat 31. Demikianlah firman Tuhan Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kamu lihat kepahitan disebut kejahatan. Pahit ini dari mana sih sebetulnya? Orang yang suka nggak ngampunin loh. Orang nggak bisa ngampunin tuh keluar kepahitan gini loh. Saya misalkan negor kamu, ya dok, salah. Terus dia kagak mau nggak mau terima. Jadi dia gini di sini nih, ngubek. Oh, dendam akhirnya sama saya. Itu namanya sakit hati, kepahitan. Ya kan? Nah, itu bahaya. Ya kan? Orang bisa, katanya ini ya, kanker hati itu gara-gara pahit ya. Pahit terus hidupnya ya, sama suaminya dendam ya, sama temennya dendam, ngomongin dikit sakit hati ya. Ya. Itu tuh kepahitan. Kegeraman. Artinya apa? Kesel tau gak? Loh, ya. Kari-kari tak. Lo aja juga gitu. Jadi ngedumel tau, ngedumel. Ya, suka nggak ngedumel? Ya, wah ini jujur nih masuk surga nih. Dia bilang suka. Ya, saya juga dulu suka ngedumel, ya kan? Diomelin Tuhan. Jadi saya nih waktu kan saya yang suka milih artis kan, ya. Artisnya banyak mengumpul. Saya bisa bilang gini, dalam hati saya kan saya kayak, aduh udah gemuk. Pendek lagi, ya dong, dalam hati saya ya. Boro-boro mau gue jadiin penyanyi gitu kan. Terus Tuhan ngomong sama saya waktu itu, emang kamu cakep? Iya juga ya. Ya, betul. Saya ngaca, iya juga ya muka saya jelek. Kenapa saya ngatain orang jelek? Kata Tuhan apa? Itu ciptaan aku loh. Di sejak itu saya nggak berani lagi loh ngedumelin orang ya dalam hati ya. Jangan, hati-hati loh. Terus ngegosipin kan banyak nih sekarang YouTube gosip, ya kan? Nah itu hati-hati tuh. Terus fitnah, pertikaian, berantem, ya. Nah ini udah tinggalin ya. Ini artinya udah terakhir. Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Artinya apa? Manusia baru itu suka mengampuni. Orang bisa salah nggak sama kita? Salah, kita bisa ngampunin. Karena kasih Tuhan dalam hidup kita penuh. Orang yang nggak bisa ngampunin, dia nggak punya kasih Tuhan. Ngerti loh? Dulu sekarang saya nih, kenapa saya bisa mengasihi, mau jelek, mau cakep saya kasihin. Dulu kalau jelek saya nggak mau kasihin. Saya nggak mau temenin. Jelek ya, saya punya sifat. Ya dong, kalau sekarang ketika kasih Tuhan dalam hidup saya penuh, saya bisa mengasihi siapapun itu. Ngerti gak? Jadi kasih Tuhan saya penuh keluar gitu loh. Benar mengasihi dengan tulus. Jadi orang yang tidak punya kasih Tuhan, itu dia tidak bisa gampang mengampuni. Nggak ramah ya kan? Terus nggak penuh kasih gitu loh. Ya. Haleluya. Udah ngerti? Manusia lama apa? Manusia baru apa? Nah ini mah cemen sebetulnya, ya kan? Pelajaran cemen. Nah, buat saya merem sih, sombong kali ya. Haleluya. Jadi dampaknya terakhir sebelum saya serahkan lagi. Kalau kita nggak mau pindah menjadi manusia baru, dampaknya apa? Saya tanya. Apa? Bukan hanya itu. Jadi kita kembali ke manusia lama kita. Otomatis kita balik lagi ke manusia lama. Ya, ke TK lagi. Kita nih kita udah ngikutin nih. Nggak mau A, nggak mau B, nggak mau bohong, nggak mau zina, nggak mau ini, nggak mau itu. Kita naik kelas nih sama Tuhan terus ya. Tiba-tiba kita stop, nggak memperbarui manusia baru kita. Balik nggak? Turun lagi ke manusia lama.
minum lagi, ini lagi, itu lagi. Makanya supaya kita nggak balik ke manusia lama, kita harus pelajarin ini. Ingat, di dalam hidup kita harus punya sifat kayak begini. Dari Efesus 4 sampai 32. Haleluya. Ada pertanyaan? Hah? Di komsel ya pertanyaannya. Ini nggak boleh. Ini apa, ibadah umum. Amin. Jadi saya berdoa supaya kalian kuat di dalam mempertahankan manusia baru ya. Dan saya juga mau sedikit bangga juga punya teman, punya artis yang sudah dia termasuk punya nama besar, tapi dia mau saya teng. Kemarin ke Cikampek, harusnya kemarin kita ke penjara. Akhirnya saya ganti sih karena penjara ada apa acara Muharram ya. Jadi nggak boleh ada kegiatan. Jadi dia mau saya teng ya. Dia bilang kita pelayanan Tuhan jangan cari duit, tapi kita kasih duit. Ya, haleluya. Kita lebih banyak memberi daripada menerima. Itu prinsip saya. Haleluya. Kita doa, nanti saya serahkan pastor biar dilanjutkan. Ada pengumuman baru Mecan ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu sudah berbicara. Sampai di sini biarlah Engkau berbicara terus kepada jemaat Engkau di sini. Sampai Engkau tuntun mereka dari hari ke hari. Dan memperbarui hidup mereka, manusia baru mereka dari hari ke hari. Sehingga menjadi layak di hadapan-Mu. Termasuk saya juga di hadapan-Mu, biar menjadi layak dan menjadi anak-anak-Mu yang bisa Engkau banggakan. Di dalam nama Yesus Engkau berkati gereja ini, biar makin hari makin bertumbuh kerohaniannya, Engkau tambahkan juga jemaatnya, Engkau juga beri kesehatan pasturnya, Mas Ari juga Berta dan seluruh tim di sini, sehingga juga jemaatnya diberkati, rumah tangganya, anak-anaknya, cucu-cucunya, semua dimanapun mereka berada selalu beruntung dan selalu dalam lindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita semuanya diberkati dengan firman Tuhan. Sekali lagi mari kita doakan Pastor Sanili. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan lewat kehidupan kami, lewat hamba-Mu Pastor Sanili Tuhan. Pakai Tuhan beliau lebih lagi dan lebih lagi Tuhan, sehingga lewat kehidupan dan kesaksian hidupnya banyak jiwa yang dikuatkan dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Informasi sepekan dalam ibadah kita. Gereja kita memiliki YouTube yang bernama HGC Jakarta. Bapak Ibu yang mau mendengarkan firman Tuhan, ulangannya boleh masuk kepada YouTube. Sambil kita mendengarkan pengumuman, para petugas kolektor boleh membantu membagikan kotak kolektor. Dan terlebih dulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak yang Maha Baik, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya setiap kami jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan diberkati dengan firman Tuhan. Bapak, kami membawa persembahan ini Tuhan bukan karena kami hebat Tuhan, tetapi karena Tuhan yang mempercayakan kami untuk setiap segala sesuatu yang Tuhan berikan. Maka Tuhan berkatilah dalam nama Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, baik janji imat, baik persembahan persepuluhan, baik persembahan ibadah raya minggu Tuhan, apapun Tuhan berkati. Bahkan yang mungkin belum dapat memberi Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati kami, sehingga kami dapat memberi yang terbaik kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang siap untuk memberi dengan sukacita, katakan amin. Amin. Puji Tuhan, gereja kita punya YouTube. Bapak Ibu yang mau mendengarkan kembali siaran ulangnya dapat membuka nanti dalam YouTube gereja kita HGC Jakarta, dan kita juga punya Instagram. Bapak Ibu yang belum meng-follow Instagram kita dapat meng-follow lewat @hgc.jakarta, dan kita juga punya fanpage yaitu His Grace Church Jakarta. Dan kita juga punya nomor handphone jika Bapak Ibu ingin ada yang mau di-sharingkan dan didoakan, boleh menghubungi ke 081326717655 dan 081293628877 dengan Pastor Ari Luther. Gereja kita juga memiliki aplikasi yang bernama My HGC. Bapak Ibu dapat mendownloadnya dari Play Store dengan My HGC.
My HGC, dan Bapak Ibu bisa mendengarkan firman Tuhan, sharing-sharing atau saat teduh lewat aplikasi ini. Gereja kita itu punya doa pagi Bapak Ibu, dan mengajak untuk Bapak Ibu, teman-teman dimanapun berada, boleh mau ikut doa pagi pukul 5 sampai setengah 6 sore. Dan kita juga punya komsel umum, komsel pada hari Kamis tanggal 23 Februari. Jadi Bapak Ibu yang tadi mungkin ada pertanyaan gitu kan ya, ada yang pengen ditanyakan, ada yang pengen disaringkan, dapat kembali bersama kami dalam komsel Kamis 23 Februari 19.30 dengan tema yang tadi telah kita dengar, yaitu manusia baru. Dan puji Tuhan, setiap hari Jumat kita punya doa 1 jam saja, setiap hari Jumat tanggal 24 Februari pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga ada komsel youth, yaitu Sabtu tanggal 25 Februari pukul 3 sore di Jalan Bukit Duri Selatan nomor 40 Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Ya puji Tuhan, gereja kita setiap hari Minggu masih di tempat yang sama di Hotel Pop Tebet. Jadi Bapak Ibu jangan kemana-mana, yang hari ini hadir boleh hadir lagi minggu depan, dan minggu depan bawa 1 jiwa, bawa 2 jiwa, sehingga biar kita semua sama-sama dikuatkan dan diberkati, dan bertumbuh sama-sama dan melayani bersama-sama lewat gereja kita HGC Jakarta. Ya, persembahan sudah. Ya, puji Tuhan. Demikianlah informasi sepekan dari gereja kami, gereja kita HGC Jakarta. Oleh karena itu kami mengundang dengan sambutan kepada Ibu Mecan untuk memberikan kesaksian pujian yang pasti memberkati kita semua. Selamat hari Minggu semua. Terima kasih hari ini udah ada di sini. Tadi seperti Cesani bilang, tadinya aku tuh sempat tinggal di Singapura 3 tahun. Kalau orang mungkin banyak yang pengen jadi artis. Waktu saya pindah Singapura tuh saya udah bosen jadi artis. Jadi yang kayak Cesani bilang bisa nyanyi tapi nggak mau nyanyi gitu. Pas balik Jakarta udah nggak mau kerja. Cuman ya akhirnya gara-gara baca Alkitab terus aku ada baca buku Purpose Driven Life, di mana dibilang bahwa setiap manusia itu Tuhan punya rencana gitu, punya tujuan. Dan aku cuman berpikir kayaknya karunia yang dikasih Tuhan di aku yang nyata nyanyi gitu. Kok nggak dipakai? Jangan punya talenta dipendem dalam tanah, nanti nggak selamat kalau kata Cesani. Oke, ini akhirnya waktu itu Cesani udah sempat bilang kamu nyanyi dong 1 lagu rohani gitu. Aku tuh nggak pernah mau gitu karena aku ngerasa memang aku selalu merasakan hadirat Tuhan Yesus selalu ada dalam hidup aku. Gak setiap hari, gak setiap detik, tapi ada dan itu nyata dan itu no doubt. Aku gak ragu untuk itu. Cuman kadang itu kan penyanyi rohani itu kayaknya harus suci gitu. Aku ngerasa harus total gitu. Sedangkan aku merasa dalam hidupku di dalam dunia showbiz, entertainment dan pergaulanku, aku nggak sesuci itu gitu. Cuman aku berpikir kayak aku hari ini duduk di sini bersama kalian. Memangnya di sini semua orang suci? Nggak juga kan. Kalau suci kita semua, kita bukan malaikat gitu. Dari situ aku berpikir, ya udah aku mau keluar, ada di YouTube lagunya, judulnya Tuhan Tahu. Itu lagu rohani pertamaku dan nanti ke depannya mau banyak nyanyi lagu rohani karena kalau nggak dimulai nanti pemurniannya nggak jalan-jalan. Jadi ini kalau ada orang di proses Tuhan, saya lagi di tengah jalan ini. Memang belum benar-benar mencapai, tapi disitulah saya belajar kalau nggak dimulai nanti nggak akan jalan terus, nggak akan jalan. Lagu Tuhan Tahu ini aku suka banget karena gini. Setiap aku baca Alkitab, berapa kali Tuhan bilang, hai kamu orang yang kurang percaya, kurang beriman, kurang percaya. Berapa kali dibilang seperti itu. Murid jalan di atas laut, bisa, habis itu dia imannya goyang sedikit, nyebur gitu. Itu aku belajar banget. Makanya di lagu ini ketika nanti habis ini aku nyanyiin, di refnya tuh kata-katanya tuh menyentuh banget karena saat kau perlu, kamu perlu apa Tuhan tahu. Saat kau minta, kamu minta apa Tuhan dengar. Tapi saat kamu percaya, Tuhan bekerja. Dari situ ternyata kalau kita mau sesuatu,
sesuatu itu ada apa ya? Ada dua gitu loh. Ada koneksinya gitu. Kita harus percaya nanti itu akan bekerja. Dan di ref bait keduanya, saat kamu menangis, Tuhan tahu kamu nangis gitu. Saat kamu berdoa, Tuhan dengar. Tapi kalau kita bersyukur, baru Tuhan memberkati. Jadi dua kata itu, kita dalam hidup itu yang aku ngomong begini ini juga untuk self reminder aku sendiri bahwa sebagai manusia kita harus percaya agar nanti itu bekerja dan kita harus bersyukur. Artinya apa? Harus selalu positif. Tuhan tahu, nanti bisa dilihat di YouTube Dita Mechan. Yang tahu lagunya nyanyi bareng.